Shalom. Kembali berjumpa di dalam program Bible Study CK7 pada hari ini, saudara, di mana kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu dari kitab Bilangan pasal ke-28. Bilangan 28 ini berbicara tentang bangsa Israel oleh Musa diingatkan kembali supaya membawa korban-korban persembahan kepada Allah. Korban itu bisa dilakukan secara harian, mingguan, atau tahunan. Nah, ini diulang kembali oleh Musa kepada generasi kedua sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah, seperti apa isinya kitab Bilangan 28 ini? Sebelum kita baca, kita pelajari, kita ambil manfaat dan rema di dalamnya, kita akan minta tuntunan Tuhan supaya mengurapi kita. Supaya mata hati kita, mata rohani kita dicelikkan Tuhan. Sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak firman Tuhan pada hari ini untuk kita semuanya. Kita masuk dalam hadiratnya, saudara. Haleluya Yesus. Kiralaraba shekeraraba yararaba. Sembah Engkau, kami tinggikan namamu, kami agungkan Engkau Yesus. Kiralaraba shekeraraba yararaba yararaba yararaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar.
seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, Yesus, betapa sempurna kasih-Mu. Kasih-Mu dalam tak syukur bagimu Tuhan. Kau Allah yang menyertai, Kau Allah yang selalu bagi kami. Engkau yang menuntun kami anak-anak. Kami percaya hadirat-Mu ada Tuhan, memenuhi kami selamanya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan
seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Amin, amin, amin Tuhan. Terbukti sungguh kasih setia-Mu untuk kami anak-anak-Mu. Seperti Engkau mengasihi, menuntun, menasehati kepada bangsa Israel. Generasi kedua di padang gurun, sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Engkau berikan kitab ulangan ini kepada mereka, supaya generasi ini masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan Tuhan penuh dengan susu dan madu itu. Itulah bentuk kasih setia-Mu. Ya, sepanjang mereka berjalan di padang gurun, itulah lembah kekelaman. Tuhan sedang menguji mereka, memurnikan mereka, supaya menjadi umat kesayangan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Demikian kami ya Tuhan. Kami sekalipun ada dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, namun kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Kasih setia-Mu selalu ada dalam hidup kami, anak-anak-Mu yang taat dan setia. Dan sebagai bentuk wujud syukur kami atas kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan yang kami terima, maka kami mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami dari Bilangan pasal 28 ini. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, supaya lewat Bible Study online CK7 ini, kami semakin mengenal Tuhan, mengasihi, mencintai, dan hormat sepenuhnya kepada Allah satu-satunya hidup kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Baik, kita akan membuka kitab Bilangan pasal 28, saudara. Kita akan belajar kembali tentang korban-korban yang Tuhan perintahkan untuk dilaksanakan oleh bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah, pada kitab Bilangan ini, saudara, bangsa Israel diberikan sebuah ketetapan. Kalau kamu mau menjadi umatku dan aku menjadi Tuhanmu, maka inilah korban-korban yang harus kau berikan kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, hari ini kita belajar tentang korban pagi dan petang, korban-korban Paskah, dan korban-korban pada hari-hari raya bagi orang Yahudi. Nah, mari kita baca saudara dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 terlebih dahulu. Bilangan 28 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Korban pagi dan korban petang. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian
yang baunya menyenangkan bagiku. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Juga 1/10 eva tepung yang terbaik untuk korban sajian. Diolah dengan 1/4 hin minyak tumbuk, itulah korban bakaran yang tetap, yang diolah pertama kali di atas gunung Sinai, menjadi bau yang menyenangkan suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban curahannya ialah 1/4 hin untuk setiap domba. Curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Dan domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian pada waktu pagi. Dan sama seperti korban curahannya, haruslah engkau mengolahnya sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah saudara, yang kita baca ini adalah sebuah perintah Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu, supaya mereka mempersiapkan korban-korban bagi Tuhan. Nah ini saudara, sebuah tindakan liturgis yang berpusat kepada Tuhan. Ada bentuk-bentuk beberapa ritual bagi orang Yahudi. Ada yang sifatnya insidental, sesuai dengan kebutuhan umat. Ya, ada peristiwa apa begitu, baru korban disampaikan. Dan ini tidak rutin. Ini korban yang sifatnya insidental. Ada pula yang secara rutin dilakukan setiap hari. Bukannya setiap hari, bahkan setiap Sabat, artinya seminggu sekali. Dan setiap bulan baru, ya. Awal dari bulan baru, bahkan yang sifatnya juga tahunan. Jadi harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan insidental, artinya waktu-waktu yang mendadak harus disampaikan korban kepada Allah. Semua ini menunjukkan bagaimana seharusnya umat Israel menjalani hidup. Jadi sebenarnya bisa saya katakan begini saudara, bahwa Israel pada perjanjian lama, khususnya pada peristiwa kitab Bilangan ini terjadi, itu hidup mereka penuh dengan ritual kepada Allah. Setiap bentuk ibadah di kemah suci memiliki makna teologis, ya, yang mengakar pada hakikat Allah itu sendiri. Maksudnya bahwa tindakan apa yang dilakukan di kemah suci itu bentuk dari persekutuan antara umat dengan Allah. Dan ini diperintahkan Tuhan, saudara. Persekutuan antara umat Allah dengan Tuhan itu perintahnya dari Tuhan. Dan kalau Israel melakukannya, maka mereka disebut sebagai umat yang taat dan setia, yang menghormati Allah, yang mengerti akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya makanya semua korban ini dipersembahkan kepada Allah, ya, kepada Tuhan Allah Israel. Nah, peraturan persembahan korban ini diulang kembali. Ingat ya, pada zaman imamat sudah dilakukan, maka kepada generasi kedua sebelum masuk ke tanah perjanjian itu diulang kembali. Allah mengulang kembali kewajiban Israel dalam hal mempersembahkan korban harian, korban Sabat, korban bulan baru, bahkan korban tahunan. Dan hukum tentang persembahan korban ini pernah diberikan kepada Israel melalui Musa pada generasi pertama. Dan ini juga nanti disampaikan kepada generasi yang kedua. Jadi dari generasi ke generasi sampai dengan kita saat ini, kita harus menghormati Allah, mengingat kebaikan Allah. Dengan cara apa? Membawa korban persembahan bagi Tuhan. Nah, ada pertanyaan begini saudara. Mengapa Allah mengulang kembali?
Mengapa Allah begitu memandang penting hal ini sehingga harus diulang kembali, diingatkan kembali? Ya. Dengan menambahkan perintah untuk memberikan korban Sabat dan bulan baru. Ada dua kemungkinan, saudara. Mengapa Allah mengulang kembali? Yang pertama, Allah ingin agar Yosua dan para imam melakukan tugas yang sama seperti Musa dan para imam pada masa dahulunya. Kitab Bilangan ini memberikan sebuah pembelajaran kepada generasi kedua yang dipimpin oleh Yosua. Dengan mengulang kembali, artinya Yosua dan para imam itu disejajarkan dengan Musa dan para imam zaman Musa dulu. Makanya diulang kembali. Ini artinya bahwa kepemimpinan Musa dan kepemimpinan Yosua itu akan terus berkesinambungan. Korbannya juga berkesinambungan. Membawa korban persembahan juga berkesinambungan. Jadi tidak ada putus-putusnya. Ini alasan yang pertama, mengapa ini diulang kembali. Alasan yang kedua, untuk mengingatkan pentingnya persembahan kepada seluruh pemimpin dan umat Israel. Sebab memberi persembahan itu berarti bersyukur atas setiap perbuatan Allah yang begitu setia. Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Memelihara mereka di padang gurun. Sampai nanti mereka masuk ke tanah perjanjian. Jadi persembahan ini diulang kembali, diingatkan pada mereka supaya mereka mengerti, menghargai atas perbuatan Allah yang luar biasa itu. Itulah sebabnya diulang kembali, diberitakan kembali, diingatkan kembali. Jika maksud Allah mengajar Israel agar mereka mengerti bahwa hidup, berkat, dan kekuatan semata-mata dari Allah, mereka perlu mengucap syukur atas segala perbuatan Allah dengan korban persembahan. Makanya dapat disimpulkan begini, bahwa korban persembahan yang dibawa umat kepada Allah itu bukan untuk nyogok Tuhan. Bukan supaya Allah berbuat ini, berbuat itu. Tapi korban yang diberikan kepada Allah, korban yang diunjukkan kepada Tuhan, tujuannya adalah mengucap syukur atas apa yang sudah dilakukan oleh Allah. Ya, jadi jangan salah mengartikan, saudara, tentang korban persembahan itu. Bukan supaya Allah berbuat, tapi karena Allah sudah berbuat buat kita, maka kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa korban persembahan kita. Nah, apakah tetap up to date bagi para umat Allah di perjanjian baru? Sementara ini, ritual ini pada perjanjian lama. Ada tadi korban petang, korban pagi, ya. Ada anak domba, ada sekian hin tepung, ya. Apakah masih dilakukan di perjanjian baru? Saya mau katakan begini, saudara, bahwa Kristen perjanjian baru memang tidak secara plek, secara tepat melakukan seperti apa yang tertulis. Sebab apa? Sebab Kristus telah menggenapi hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya, termasuk saudara dan saya. Namun sekalipun Kristus sudah menggenapinya, artinya itu karena Allah mengasihi kita. Yesus mengasihi kita, maka korban persembahan kita berikan kepada Tuhan lewat Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara apa? Mempersembahkan hidupmu. Mempersembahkan tubuhmu. Roma 12 ayat 1. Mempersembahkan waktu kita, pemikiran kita, bahkan harta kita juga. Mungkin tidak lagi berupa kambing domba, dan memang tidak seperti itu. Tidak berupa lagi tepung dibawa ke gereja. Atau lembu sapi disembelih di depan altar gereja, bukan. Sekarang yang Tuhan minta adalah hidupmu dan hidupku. Pemikiranmu dan pemikiranku. Tenagamu dan tenagaku.
itu kita persembahkan kepada Tuhan. Juga hartamu dan hartaku. Mana yang persembahkan kepada Tuhan, berikan. Ya, kita sudah belajar itu tentang apa? Benih dan roti. Roti kita makan, benih kita tabur. Milik Tuhan kita kembalikan, bagian kita pergunakan. Dengan demikian kita disebut sebagai umat Allah yang layak mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ya, kita sudah tidak melakukan ritual seperti ini lagi. Tapi kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus yang berkenan kepada Allah. Nah, sedikit kita lihat di ayat yang ke-16, Saudara. Mulai dari ayat 16 itu berbicara tentang korban-korban Paskah, ya. Korban-korban Paskah. Ada korban Sabat, ada korban Paskah. Kalau Paskah itu tahunan, kalau Sabat itu bulanan, mingguan, gitu ya. Itu. Sebagai bangsa yang merdeka di dalam Allah, para imam Israel bertugas untuk memimpin peringatan hari Paskah ini. Mereka merayakan Paskah selama 7 hari dengan makan roti yang tidak beragi. Ini pernah kita pelajari di kitab Keluaran. Ya. Selain itu mereka membakar korban setiap hari. Dan pada hari yang ke-7 mereka mengadakan perjamuan kudus. Ini saudara, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-31. Itu berbicara tentang korban Paskah. Mengapa ini diingatkan kembali? Ingat Paskah, ingat tentang kematian anak sulung. Ingat Paskah, kita ingat tentang darah anak domba. Ingat Paskah, ingat tentang pembebasan bangsa Israel dari kungkungan perbudakan di Mesir lewat peristiwa anak sulung mati yang membuat bangsa Israel dipersilakan pergi dari Mesir. Mengapa ini penting? Dari generasi kepada generasi sampai dengan kita saat ini, Paskah harus dirayakan. Korban Paskah harus dilakukan. Sebab pengganti anak sulung yang tidak mati bagi bangsa Israel adalah korban yang sangat penting di mata Tuhan. Ingat, kalian sudah ditebus, kalian sudah diselamatkan, malaikat maut sudah lewat dari pintu rumahmu. Kamu tidak mengalami kematian anak sulung. Ya, oleh sebab itu, peringati ini. Jangan lupa peristiwa ini. Sebab ini adalah peristiwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Makanya pada perayaan atau korban Paskah ini, saudara, ada perjamuan kudus. Sebagai apa? Peringatan akan kelepasan bangsa Israel dari kematian anak sulung. Dan kalau perjanjian baru, peringatan atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Di mana tubuh dan darahnya, ya, tubuh dicabik-cabik, bilur-bilurnya menyembuhkan kita, darahnya menyucikan kita. Dan inilah pentingnya perayaan Paskah atau korban Paskah, ibadah Paskah. Makanya gereja yang merayakan Paskah, mengenang akan kebaikan Tuhan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah gereja yang dirindu-rindukan Tuhan. Gereja yang berkenan kepada Allah. Saya mengingatkan buat kita semuanya, kalau pas merayakan Paskah, saudara, ingat, harusnya kita mati, tapi Kristus Tuhan kita yang menggantikan kita. Rayakan dengan penuh sukacita. Rayakan dengan gegap gempita. Supaya dunia tahu bahwa kita adalah anak-anak perjanjian yang dimerdekakan Tuhan. Saya pernah berkata di beberapa kebaktian, saudara, waktu saya menyampaikan firman Tuhan. Peristiwa Paskah itu adalah peristiwa yang sangat fondamen bagi bangsa Israel. Dan khususnya buat kita semuanya, umat perjanjian baru. Ini sangat penting. Sangat penting. Sebab selain kita memperingati hari kemenangan Tuhan, kemenangan orang-orang percaya, kita juga sedang mengingat bahwa iblis sudah ditaklukkan.
Kuasa kegelapan sudah ditaklukkan. Peristiwa Paskah punya dua implikasi. Implikasi yang pertama adalah kemenangan atas kerajaan Allah. Yang kedua, kekalahan telak atas kerajaan kegelapan atau setan. Nah, kalau kita menjadi bagian dari kerajaan Allah, maka kita rayakan dengan sukacita. Tapi kalau kuasa atau kerajaan kegelapan, mereka akan apa? Ketakutan sekali, saudara. Sebab peristiwa yang paling menakutkan bagi iblis adalah kebangkitan dari antara orang mati. Itu paling ditakuti. Oleh sebab itu, sejak di Perjanjian Lama, blueprint Paskah ini, cetak biru Paskah ini harus dirayakan sampai di Perjanjian Baru. Makanya rutinitas ritual perjamuan kudus itu ada dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Saudara lihat sekarang, kalau ada yang bertanya, adakah perjamuan kudus di Perjanjian Lama? Ada. Pada peristiwa apa? Tentang korban Paskah ini. Yang kita baca pada hari ini, yang kita pelajari pada hari ini. Bahwa lambang membawa korban Paskah kepada Allah, ibadah perayaan Paskah kepada Allah. Ingat ya, Bilangan 28 mulai ayat 16 sampai 31. Kalau nanti ada orang yang bertanya kepada saudara, adakah perjamuan kudus di Perjanjian Lama? Ada. Dan nanti di Perjanjian Baru disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya kalau saudara melaksanakan atau ikut dalam sakramen perjamuan kudus, ingat akan pengorbanan Tuhan. Pengorbanan Yesus buat kita semuanya. Itu layak dirayakan. Layak diucapkan syukur kepada Allah. Ibadah perayaan Paskah ini benar-benar menunjukkan kemeriahan, kemegahan yang menunjukkan bahwa mereka adalah bangsa yang merdeka. Sama seperti kalau Indonesia merdeka, tanggal 17 Agustus dirayakan dengan penuh hikmat, penuh sukacita. Ada makan bersama, ada sorak-sorai, bahkan ada perlombaan-perlombaan sebagai wujud syukur mereka atas kemerdekaan dari penjajah Belanda pada waktu itu. Dan Jepang pada waktu itu. Demikianlah orang yang merayakan Paskah itu bersukacita, meriah, megah. Karena kita sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Kalau Perjanjian Lama, perbudakan Mesir. Hanya orang yang merdeka yang dapat menaikkan syukur dan bersukacita. Oleh sebab itu, ibadah perayaan Paskah Kristen dirayakan dengan wujud syukur atas kemerdekaan kita dari dosa. Pentingnya kita mengerti Bilangan pasal 28 ini adalah kita sudah diselamatkan. Maka kita membawa korban persembahan. Dan inilah Bilangan pasal 28. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pengertian-pengertian yang Kau berikan buat kami lewat Bilangan 28 ini. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel untuk terus melaksanakan ritual ini. Terus mengingat-ingat akan pekerjaan Allah, perbuatan tangan Allah yang luar biasa bagi mereka. Dan sampai dengan sekarang, mereka sedang melakukannya, masih melakukannya. Walaupun bait Allah sudah tidak ada, tapi mereka tetap melakukannya. Walaupun tidak menyembelih korban, karena bangsa Israel tidak menyembelih korban kalau tidak ada bait suci. Tapi mereka mengingat, mereka mempersembahkan itu. Mereka merayakan Paskah dengan luar biasa. Bahkan hari Pentakosta pun mereka rayakan. Dan bagi kami ya Tuhan, anak-anak Perjanjian Baru, dengan mempelajari kitab Bilangan 28 ini, kami diingatkan supaya kami terus ingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tentang korban Tuhan Yesus di kayu salib menggantikan kami semuanya. Itulah makna kemerdekaan. Itulah makna pembebasan dari pengaruh dosa. Dengan demikian, kami disebut sebagai orang-orang yang merdeka, ditebus oleh darah dan tubuh Kristus sendiri. Layak kami merayakannya. Layak kami masuk dalam perjamuan kudus. Layak kami untuk bersukaria sebab kami dimerdekakan. Dan atas balasan
kami kepada Allah, yaitu membawa korban-korban kepada Allah, Kau perhitungkan sebagai sebuah kebenaran dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga demi keluarga, berkati kesetiaan mereka yang terus beribadah kepada Engkau, yang terus membawa korban-korban persembahan kepadamu. Berkati anak-anak-Mu yang berusaha, berbisnis, bekerja, sekolah dan studi, Tuhan berkati. Bagi yang memerlukan kesembuhan, pemulihan, Tuhan juga yang akan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk gereja-Mu CK7 yang memberikan wadah Bible Study online ini. Supaya kami semakin mengenal, semakin cinta kepada Tuhan. Berkati para pemimpin kami, berkati gembala-gembala kami semuanya. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih kasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.